Beras yang sudah digiling dibagi rata ke dalam karung. Ketika karung terisi penuh, satu persatu ditimbang kembali. Bobot 15 kg per karung pastilah berkurang karena digiling. Sebagian beras yang tidak bagus telah menjadi ampas. Benar saja, total beban 180 kg beras yang kami bawa hanya menjadi 119 kg saja. 11 kg hilang menjadi debu dan ampas, tapi ini lebih baik dibandingkan warga harus mengkonsumsinya dengan kualitas yang tidak bagus. Kini beras siap diberikan ke masing-masing warga. Di Balai Pertemuan Desa, warga dipanggil untuk berkumpul mengambil jatahnya masing-masing. Meskipun hanya 20 kepala keluarga yang terdaftar mendapatkan raskin, namun Desa Kepala Telake membuat kebijakan sendiri, yaitu beras dibagikan secara merata ke seluruh warga. Hari ini tidak semua warga bisa berkumpul. Sebagian dari mereka masih bekerja di ladang dan sebagian lagi bekerja di luar desa, hanya pulang 1 bulan sekali. Satu persatu nama warga dipanggil. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan jatah 8 kg berdasarkan perhitungan total hasil penggilingan. Kalau kita ini gerahkan untuk mereka mengambil sendiri secara khusus, ya tentunya kita juga terkendala ke masalah biaya angkut. Masalah protes warga ada Pak, ada. Tidak ada warga yang protes, cuma tidak ada warga yang kenapa sih beras ini tidak diangkut atau harus diangkut tanggal sekian, hari sekian, tidak ada. Karena mereka juga menyadari dengan kondisi kami yang seperti ini. Sebenarnya mayoritas warga Desa Kepala Telake merupakan petani. Mereka juga menanam padi sendiri. Namun, beras hasil bertani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan bahkan untuk 6 bulan. Pasalnya, masing-masing kepala keluarga hanya membuka lahan pertanian maksimal 2 hektar. Tidak terlalu besar dibandingkan betapa luasnya lahan yang ada di sekeliling. Namun, jika membuka lahan pertanian terlalu lebar, warga mengaku tidak akan sanggup mengurusnya karena mereka tidak menggunakan mesin. Saya ikut pulang dengan salah satu warga, Ibu Dingan. Wanita paruh baya ini adalah seorang petani. Ia menanam padi untuk dikonsumsi sendiri dan sayur-sayuran untuk dijual di perkampungan. Setelah panen, warga seperti Ibu Dingan selalu menyimpan berasnya untuk beberapa bulan ke depan hingga musim tanam kembali. Biasanya dalam setahun, warga bisa 2 kali panen jika cuaca bagus. Namun setahun terakhir cuaca tidak menentu, membuat banyak beras gagal panen. Alhasil kali ini Budingan hanya mempunyai stok beras untuk 5 bulan ke depan yang harus dibagi ke 4 anggota keluarganya. Baginya, jatah raskin sangat membantu. Nggak cukup emang? Nggak cukup. Kok bisa? Bukan di sini lahannya besar. Iya, banyak hamanya. Banyak hamanya. Kesusahan akibat akses jalan bukan hanya dirasakan warga penanti raskin dan petugas pendistribusinya. Kesehatan juga kadang menjadi keluhan warga. Pelaksanaan kegiatan kesehatan seperti posyandu sering terhambat. Memang ada satu bidan yang menetap di sini, namun peralatan hanya seadanya. Seharusnya anak-anak rutin mendapatkan imunisasi melalui posyandu setiap bulannya. Namun, sudah setahun lebih tidak ada tanda-tanda kedatangan tim medis yang lebih lengkap. Sehingga, bidan dan warga setempat hanya bisa melakukan inisiatif mengadakan posyandu seadanya. Selama ini mereka hanya sebatas menimbang berat badan dan mengukur tinggi anak. Entah hingga kapan keadaan ini terus dirasakan warga.
Ada satu pertanyaan besar yang tidak terjawab. Kemanakah anggaran biaya angkut yang telah diberikan pemerintah kabupaten untuk mendistribusikan raskin ke daerah terpencil? Sementara di sisi lain, kepala desa kebingungan memikirkan cara mengangkut berasnya ke desa-desa. Semoga segalanya segera menjadi baik di kepala Talake.